Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa orang Kristen perlu memberitakan Injil keselamatan? Dasar firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara-saudaraku, saya akan menjelaskan tentang 3 alasan mengapa kita harus memberitakan Injil keselamatan. Yang pertama, bahwa Allah sendiri menghendaki supaya semua orang memperoleh keselamatan. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Demikian juga dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah memiliki inisiatif terlebih dahulu untuk memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, pada waktu manusia melanggar perintah Allah di Taman Eden, dikatakan firman Tuhan, Allah memanggil manusia itu, dan Allah berfirman, "Di manakah engkau?" Dan manusia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku mencari takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Mungkin juga saudara berada dalam situasi tidak memiliki hubungan yang indah dengan Allah. Saudara, Allah mencari saudara. Allah memiliki inisiatif untuk datang dan memulihkan hubungan saudara kembali dengan Dia. Karena Allah tidak ingin saudara binasa. Alasan yang kedua mengapa kita memberitakan Injil keselamatan, saudara-saudaraku, karena itu merupakan tanggung jawab orang yang telah percaya, yang telah menerima anugerah keselamatan itu, membawa orang yang berdosa menerima keselamatan juga. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Sebagai orang yang percaya, kita telah melihat betapa besar anugerah Allah yang tercurah di kayu salib melalui penderitaan dan penyaliban Tuhan Yesus. Dia mati untuk menebus dosa-dosa saudara. Dan kita telah mendengar berita kesaksian itu dari abad ke abad. Sampai pada hari ini, kita telah mendengarkan bagaimana Injil itu didengungkan, baik lewat mimbar-mimbar, maupun mimbar-mimbar gereja, maupun melalui kesaksian-kesaksian banyak orang Kristen. Kita telah mengetahui bahwa keselamatan itu diberi cuma-cuma kepada kita, dan kita pun wajib memberikan kepada orang lain. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia." 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10 berkata, "Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu dinamika dengan Allah." Saudara-saudaraku, alasan yang ketiga mengapa kita perlu memberitakan Injil keselamatan, karena semua orang berdosa itu membutuhkan keselamatan. Paulus pada waktu masih hidup dalam dosa, dia berkata dalam Roma pasal 7 ayat 24, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh ini?
Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari belenggu dosa ini selain penderitaan di dalam penyiksaan, penghukuman di dalam api neraka. Karena itu ada anugerah yang luar biasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Demikian juga firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudaraku, dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke lautan api. Kita tidak ingin untuk dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu neraka. Itu satu-satunya jalan, yaitu kita menerima, datang kepada Tuhan, bertobat, meninggalkan dosa kita, serahkan dosa kita itu dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus, dan percaya dan iman bahwa keselamatan ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita akan memperoleh keselamatan. Karena itu inilah kesempatan untuk saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan membuang kesempatan ini. Tidak ada kesempatan kedua untuk memperoleh keselamatan. Sama seperti Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu ke neraka dan Lazarus ke surga. Apa yang terjadi? Orang kaya berkata kepada Abraham supaya biar Lazarus bisa menolong dia pada waktu dia merasa sangat kehausan dan panas untuk memberikan air. Tetapi itu tidak mungkin. Dan orang yang kaya ini menyesali. Dan dia berkata bahwa ada orang-orang keluarganya masih di dalam dunia yang belum percaya pada Tuhan. Abraham berkata, biarlah mereka boleh mencari itu berdasarkan kitab Musa dan kitab-kitab Nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan Abraham berkata pada orang kaya itu, jika mereka tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para Nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Tidak ada kesempatan kita di dunia ini pada waktu sesuatu sudah terlambat. Kita tidak menerima kesempatan yang baik ini, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan berada di dalam kebinasaan yang kekal. Inilah waktunya, karena keselamatan berlaku bagi selagi saudara masih hidup. Pada waktu saudara meninggal, keselamatan itu tidak diberikan lagi. Dan inilah waktunya untuk kita bisa memperoleh kepastian hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan Yesus, marilah kita berpikir demikian, bahwa ada orang yang banyak sedang menuju ke neraka oleh karena mereka tidak mendapatkan bagaimana solusi yang terbaik untuk mendapatkan kehidupan yang kekal di surga. Karena itu marilah saudaraku, kita menghadang akan kebanyakan orang yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kita hentikan gerakan ini, dan bila kita pindahkan mereka ini ke arah menuju kepada kehidupan yang kekal, yaitu melalui apa? Yaitu melalui pemberitaan Injil. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara sekalian, karena sesuai dengan firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh saya, yaitu bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.